تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 26 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Kampus UGM, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema bencana hutang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama para asatid, para ustaz, para alim ulama yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa berhadir di masjid ini. Kalau tidak salah ini adalah kedatangan yang kedua. Sebelumnya pernah juga berhadir di Masjid Kampus UGM Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema bencana hutang. Dan yang dimaksud dari tema ini, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana artinya adalah sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, atau menyebabkan kecelakaan, atau menyebabkan bahaya. Maka ketika kita mengangkat tema bencana hutang, berarti kita akan menyebutkan kesusahan, kerugian, dan juga bahaya yang ditimbulkan dari hutang.
Dan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Uang yang dipinjam dari orang lain. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah inti kajian kita, yaitu menyebutkan kerugian, bencana, bahaya dari saat seseorang berhutang. Saat seseorang meminjam uang atau yang semisalnya dari hal-hal yang berharga dari orang lain. Mudah-mudahan ini tema bisa dipahami, bahwa tema kita akan menyebutkan bencana seseorang yang meminjam uang atau semisal yang berharga dari orang lain. Bisa dipahami ya tema kita? Kalau sudah bisa dipahami, wassalamualaikum. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yaitu hutang adalah sesuatu yang mubah di dalam agama Islam. Jadi hukum berhutang itu mubah dalam agama Islam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan tidak secara tunai, yaitu berhutang, untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. Para ulama menyatakan ini adalah ayat hutang. Dan ini menunjukkan bahwasanya hutang diperbolehkan dalam Islam. Seperti misalkan perkataan Al-Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan hadhihi ayatud dain. Ini adalah ayat hutang. Wa hiya atwalu ayatil Quran. Dan dia adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Wa qad ishtamalat ala ahkamin 'azimah jalilatil manfaati wal miqdar. Ayat ini mencakup hukum-hukum yang agung dan besar manfaatnya. Ahadiha, salah satu manfaatnya adalah annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayana. Bahwasanya ayat ini memberikan faedah boleh berhutang dengan seluruh jenis hutang, min salamin wa ghairi, baik berupa transaksi salam atau yang semisalnya. Li'anna Allah akhbara 'anil mudayanah allati 'alaiha al-mu'minun ikhbarun muqarrarun laha dzakiran ahkamaha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hutang piutang yang terjadi dilakukan oleh orang-orang beriman dengan kabar sebagai penetapan terhadap hutang tersebut, pengingatan bahwasanya hutang tersebut diperbolehkan. Wa dzalika yadullu 'alal jawaz. Dan ini semua menunjukkan kepada kebolehan. Jadi asal hukum berhutang itu mubah. Hukum Islam ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka asal hukum berhutang adalah mubah. Lihat lagi penjelasan dari murid beliau, Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kutub wa Rasail yang ditulis oleh beliau. Beliau mengatakan wa min fawaidil ayah jawazud dain. Termasuk faidah dari ayat ini adalah bolehnya berhutang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tadayantum bidain. Jika kalian bermuamalah dengan secara tidak tunai, yaitu hutang. Kemudian beliau mengatakan, sawa'un kana hadzal dainu thamana mabi'in aw qardan aw ujratin
au ujratan au sadaqan au iwada khulu'in au ayya dainin yakun. Baik itu hutangnya adalah hutang harga dari barang, kita beli barang kemudian kita belum bayar, kemudian kita berhutang, atau pinjam meminjam, atau sewa yang belum dibayar, atau mahar. Berarti ini para jomblo boleh ya nikah ngutang sama istrinya, tapi harus bayar. Jangan pakai kata kunci password afwan ukhti ya, au iwada khul', atau berhutang saat seorang istri menggugat cerai suaminya, kemudian yang disebut dengan praktek khul', kemudian dia tidak mampu bayar. Karena salah satu aturan dalam Islam, apabila seorang istri menggugat cerai suaminya kemudian tidak mampu bayar, kemudian dia wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Nanti khilaf di antara ulama, adakah sebagian ataukah seluruhnya. Yang penting harus dikembalikan. Nah ini sang istri boleh saja, dia karena mungkin sudah tidak merasa cocok dengan suaminya, karena suaminya zalim, karena suaminya akhlaknya, akidahnya buruk, rusak, maka dia boleh menggugat cerai. Tapi nggak ada uang Ustaz, nanti hutang. Yang penting anti terlepas dari kezaliman suami yang zalim, tidak sholat, kemudian akhlaknya buruk dan semisalnya. Atau hutang apapun, al-muhimmu anna fi al-ayah itsbatud daini syar'an. Atau hutang apapun kata beliau, yang penting di dalam ayat ini terdapat hukum bolehnya berhutang. Taib. Ahibati hafizakumullah taala, timbul pertanyaan sekarang. Kalau seandainya hutang boleh, kenapa bisa jadi bencana? Kalau seandainya hutang itu boleh, kenapa bisa jadi bencana dalam agama? Sebab-sebab yang menunjukkan bencana adalah, perhatikan yang pertama. Ini sekarang poin pertama sudah selesai. Bahwasanya hutang boleh dalam agama Islam. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau dia boleh, mubah dalam agama Islam, lalu kenapa dia dijadikan sebagai bencana? Maka kita akan melalui beberapa poin. Hutang bisa jadi bencana disebabkan karena beberapa poin berikut. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengagungkan perkara hutang, terutama di awal-awal syariat Islam. Beliau mengagungkan perkara hutang. Di antaranya hadis berikut, perhatikan. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat Islam, beliau tidak mau mensalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Mari kita baca hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangkan seorang jenazah kemudian agar disolati oleh beliau. Lalu senantiasa setiap didatangkan jenazah, pertanyaan pertama beliau bertanya, hal alaihi dain? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu la fasalla alaihi. Lalu para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka beliau pun mensolati jenazah tersebut. Jadi pertanyaan pertama tentang hutang. Punya hutang enggak jenazah ini? Kalau dikatakan tidak punya hutang, maka beliau mensolati jenazahnya. Dan solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang jenazah ini perkara agung. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan jenazah tersebut, dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan diremehkan, sangat kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma utiya bi janazatin ukhra. Lalu beliau didatangkan jenazah yang lain. Sama, beliau bertanya, hal alaihi min dain? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu na'am. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal syariat ini? Beliau mengatakan, sallu ala sahibikum. Salat di jenazah kalian. Saya enggak mau salat. Lihat beratnya perkara dan agungnya perkara hutang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal syariat beliau tidak mau mensolati jenazah yang mempunyai hutang, dan beliau tidak bertanya apakah punya